tuh ada nggak sih kayak nembak atau mungkin ada hubungan dulu atau apa pendekatan gini. Jadi pada itu kita ketemu di tempat syuting. Setelah selesai syuting itu saya tanya sama Ica ya, kita sempat ngobrol. Terus mungkin saat itu apa yang membuat tertarik mungkin antara keduanya gitu? Akhirnya saling. Itu nggak ada rasa tertarik. Oh, nggak ada. Orang masih kecil ya kan. Ada banget itu. SMP mbak. Ya waktu itu sih nggak ada, cuma ya ini teman kerja saya nih ya, walaupun masih bocah kan gitu ya. Karena di sinetron itu juga banyak anak-anak yang masih SMA ya kayaknya kan, ada Gigi segala macam kan. Jadi ya saya melihat Ica lucu sih ini anak ya. Ya tapi nggak ada perasaan apapun, orang masih kecil ya. Kayak adik aja. Kalau dari Kak Ica-nya mungkin saat itu seperti apa? Melihat mungkin Mas Dude yang mungkin terlihatnya sudah kece gitu ya kalau udah lulus kuliah tuh biasanya. Oh Ica sih kagum. Oke, jauh benar ya. Iya boleh. Gak ada perasaan apa-apa sih sebenarnya, kayak bahkan bertahun-tahun setelah itu pun kita juga kerja ya kayak kakak adik aja udah gitu. Karena sampai tahun 2007 kita kerja bareng pun yang ditanya cuman Ica masih ngerjain PR apa gitu. Kayak besok ujian apa gitu. Jadi memang nggak ada perasaan apa-apa gitu, kayak ya udah nyata aja ya. Berarti waktu itu saat maksudnya pengenalan dan maksudnya mulai dekat itu saat kapan? Atau mungkin ada proyek bareng juga atau gimana? Begini, jadi setelah itu tuh kita banyak judul bareng dan kita dipasangin berdua. Ada Padenganmu, Aisyah, banyak lah yang bareng-bareng kita ya. Rasa kalau di saya, rasa ke Ica itu muncul itu setelah setahun sebelum nikah ya sebenarnya kan. Ketemu lagi sama Ica, jadi lama nggak syuting bareng, ketemu Ica itu udah lulus S2, udah lebih dewasa, ketemu dia, oh ini beda nih Alisa Subandano yang baru gitu ya kan. Tapi saya udah kenal keluarganya dari dulu, karena kalau syuting kan sama ibunya. Kalau Ica di lokasi itu kan jarang ngomong, jadi saya ngomong sama ibunya lebih banyak. Iya kan? Udah nyicil duluan lah ya. Jadi saya udah kenal sama ibunya, kenal sama ayahnya gitu ya, udah deket lah dari dulu waktu Ica masih kecil. Jadi pendekatan ke keluarganya juga nggak terlalu memakan waktu yang lama gitu. Nah di situ hati saya merasa ini beda ya gitu. Apa ini jawaban dari doa-doa? Kan? Diterima. Berarti saat itu ada kayak nembak-menembak tuh ada nggak sebenarnya? Apa? Waktu itu ada kayak nembak-menembak tuh ada nggak sih kayak nembak? Atau mungkin ada hubungan dulu atau apa pendekatan? Gini, jadi pada itu kita ketemu di tempat syuting. Setelah selesai syuting itu saya tanya sama Ica ya, kita sempat ngobrol ya. Saya tanya gini, Ica punya pikiran nikah muda nggak? Karena Ica umur 21 ya? Iya 21, 22 ya? 21, saya 32 ya kan? Nikah muda, kenapa? Kalau emang Ica punya pikiran nikah muda, saya bilang saya punya niat serius nih sama Ica, tapi nggak mau pacaran, saya bilang saya mau langsung nikah. Coba dia pikirin dulu gitu kan, kalau emang Ica mau nanti saya langsung ketemu sama ayahnya, minta restu gitu kan. Udah sekian lama berjalan, sambil syuting juga ya kan. Dia mau. Gak lama tuh waktu depan mikirnya. Berapa lama? 2 minggu ya. 2 minggu lah ya. Tapi saya bilang Ica, keputusan yang Ica ambil ini ke masa depan Ica sangat pengaruh besar ini. Ica harus yakin dulu nih, saya bilang itu. Saya bilang dia yakin. Ya udah, begitu dia bilang yakin, saya langsung ketemu ayahnya. Gitu. Saya bilang, "Om, saya punya niat gini nih, Om." Ya udah, anak saya udah dewasa, kalau emang ini ya kita atur aja, dia bilang gitu kan. Kapan orang tua kamu kesini katanya gitu, langsung ditanya gitu. Ya udah saya bawa orang tua saya kan. Nah kita waktu itu bingung karena sambil syuting kita mau langsung siapan buat nikah, persiapan. Wah kita nggak ada waktu ya. Akhirnya ketemu sama Teh Rina Gunawan, almarhumah. Nah, beliau lah yang ngatur semuanya tuh. Kita syuting, beliau nyari gedung, ya semua lah. Sampai kita akad nikah. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.